barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di Desa Perambahan Kampar, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala sama-sama mengulang kaji tentang bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka wa taala yang merupakan landasan utama keimanan kita kepadanya berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, karena di atasnya lah dibangun agama yang sahih, keyakinan yang benar yang diridai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan seterang-terangnya, dengan menggunakan bahasa Arab yang sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan yang jelas itu benar-benar jelas bagi kita, bukan semakin kelam atau tidak jelas. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para penulis di sini rahimahullah wa hafizahumullah, di dalam membahas amsilatun tatbiqiyah bi itsbatil asma'i was sifat bi dawil kitab wa sunnah, beberapa contoh aplikatif tentang mengisbat, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disebutkan diantaranya Al-Hayyul Qayyum, Al-Hamid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim. Kemudian di antara sifat Allah Al-Qudrah, Al-Hayat, Al-Ilmu, Al-Iradah, Al-Ulu, Al-Istiwa, Wal-Kalam. Kalau kita sampai Al-Kalam, bahwasanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Al-Kalam adalah Allah SWT di antara sifatnya adalah berbicara, baik secara zat maupun secara fi'ilnya, sifatun zatiyah dan juga sifat fi'liyah, dan bahwasanya perkataan Allah itu didengar dan berhuruf dan bersuara, karena tidak dinamakan kalam dalam istilah bahasa Arab kecuali ada lafaznya, al-lafzul murakkab al-mufidu bil lughah, yaitu menurut bahasa aslinya bahasa Arab
mesti berlafaz dan mesti bersuara, berhuruf. Karena tidak disebut lafaz kecuali ada hurufnya, tidak berkecuali ada suaranya. Oleh sebab itu kalamullah adalah kalamun masmu'un, kalam yang didengar oleh orang yang kepadanya Allah berbicara. Dalam hal ini malaikat Jibril atau siapapun yang Allah inginkan. Dan kita nanti di akhirat juga seperti disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahad illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian, kata Nabi, kecuali akan berdialog dengan Rabbnya dan tanpa penterjemah. Jadi yang tidak pandai bahasa Arab kini capek-capek belajar bahasa Arab. Iya, insya Allah semuanya pandai nanti, insya Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak ini tidak berhuruf, tidak berbicara namanya. Nah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu dia bukan makhluk. Sudah kita jelaskan kemarinnya. Gimana kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran, bahwa perkataan Allah makhluk, gimana tuh menjawabnya? Nah, ada lupa lagi kaji. Terpaksa diulang balik. Baik, ini saya sebulan pula dah, sebulan tak kaji. Allah musta'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala atau al-kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah bukan makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu Nabi alaihi salatu wassalam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara perintahnya dengan penciptaannya, dengan ciptaannya. Lahul khalqu wal amru. Allah yang memiliki al-khalq, bisa mencipta, wal amru, dan memiliki perintah. Itu dibedakan. Nah, Allah SWT memerintah dengan perkataannya, qul innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Nah, Allah mencipta dengan perkataannya. Kalau perkataannya makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Bagaimana ini? Makhluk mencipta makhluk bisa? Nah, kalau tidak, kalau bisa nanti banyak khalik jadinya, banyak khalik. Dan padahal kita dalam tauhid kita, tauhid rububiyah, bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Berarti kalau meyakini ada pencipta selain Allah, syirik besar atau kecil? Besar. Makanya kalau seandainya yang meyakini perkataan Allah dalam makhluk, berarti dia sudah meyakini makhluk mencipta makhluk, dan ini syirik besar, merusak tauhidnya. Nak dibagi itu tidak, itu urusan nanti. Karena ada yang katakan tidak boleh membagi tauhid, padahal semuanya membagi tauhid. Oleh sebilangnya Trinitas, berarti ada juga tauhid Trinitas di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sama. Jadi semuanya ada. Nah, semua membagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang kedua, bahwa Allah mencipta dengan perkataannya. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam sering berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Boleh berlindung kepada makhluk? Boleh berlindung pada makhluk? Hah? A'udzu bidasmalah, a'udzubillah. Tidak bisa, tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Berarti kalau berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya kan? Berarti kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk, karena kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Apa yang jelas? Bahwa Al-Quran bukan makhluk, bahwa perkataan Allah bukan makhluk.
Kenapa kita katakan ini? Karena tidak sedikit orang karena alasan mentanzih Allah, membersihkan Allah, menyucikan Allah, mengatakan Allah menciptakan perkataannya. Allah menciptakan perkataannya. Ini batil. Karena alasan yang kita sebutkan tadi. Allah mengadakan sesuatu dengan perkataannya. Lalu dia ciptakan perkataan, habis itu dia suruh makhluk itu mencipta makhluk yang lain. Ini syirik. Konsekuensinya ya, walaupun orang yang mengatakan itu, saya yakin mereka tidak menerima konsekuensi itu. Ya, sebab kalau diterima konsekuensi syirik dia kan, tapi tidak, karena syubhat tadi. Makanya beragama tidak boleh ikut syubhat. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, harus dengan ilmu. Dan Allah sendiri menyebut itu kalamullah. Wa ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan dalam hadis juga Nabi SAW, inna Quraisyan yamna'unani iblagha kalam Rabbi. Orang Quraisy melarang saya menyampaikan perkataan Rabb saya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka meminta perlindungan kepada kalimat Allah adalah, kalau seandainya dikatakan makhluk, berarti telah meminta perlindungan kepada makhluk, dan itu syirik. Dengan demikian kita paham bahwa tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan, tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Maka dengan demikian dipahami bahwa kalimat Allah bukan makhluk Allah Ta'ala. Baik, masuk selanjutnya. Jangan lupa keedah yang 3 kemarin masih lupa juga. Ya, untuk memahami sifatnya jangan lupa nanti. Ya, baik. Yang selanjutnya berkata para penulis rahimahumullah wa hafizahum, al-wajh, itu wajah. Nah, wa huwa sifatun zatiyatun khabariyah thabitatu lillahi azza wa jalla bil kitab wa sunnah, yaitu sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah wajah Allah Ta'ala. Sifat ini sifat zatiyah, zat pada zat Allah, khabariyah, yang bisa diketahui dengan khabar, berita. Ini perlu kita ingatkan kembali. Untuk mengetahui sesuatu dengan benar melalui salah satu dari 3 cara. Masih ingat? Atau masih lupa? Nah, masih lupa lagi? Itu masa dia ingat lagi nih kaum muslimin. 1, melihat langsung. Berarti kan ini melihat, menyaksikan. Ini bukan berita lagi. Laisal khabaru kal muayyanah, kata orang. Ini kalau nampak langsung. Allah SWT tak bisa dikenali dengan melihat langsung sekarang. Ya saya? Bahkan besok pun la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan tak bisa meliputi Allah. Tak bisa meliputi Allah. Kita melihatnya sekedar diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu nikmatnya mengalahkan nikmat surga. Apa cara di sini? Tak bisa pikir-pikir lah saya. Cayo aja, rupanya kalau tak cayo tak apa jalan. Nah, jadi melihat langsung tak mungkin. Cara yang kedua yaitu melihat yang seumpamanya, atau semisalnya, atau duplikatnya, gambarnya. Dan ini juga tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti yang ketiga, tinggal lagi yang ketiga, yaitu melalui berita yang benar. Melalui berita yang benar. Nah, sekarang berita ada dalam Al-Quran. Al-Quran benar enggak? Pasti. Tidak ragu. Nah. Kemudian maknanya benar enggak atau tidak? Benar, karena Allah sendiri yang bilang Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin. Berarti bahasa Arab menjelaskan. Andainya tidak menjelas, pasti Nabi akan jelaskan dalam sunnahnya. Ternyata keterangan Nabi tentang masalah itu, tentang wajah, tetap dengan makna wajah. Tetap dengan mana? Wajah.
berarti itulah yang dimaksud. Nah, cuman jangan bilang kayak mujassimah, wajahnya ganteng seperti wajah saya, jangan. Ya, itu mujassimah. Atau jangan seperti ahlu at-ta'til, mu'attilah atau mu'awwilah yang tidak menerima makna wajah. Akhirnya digelarnya ahlu sunnah sebagai mujassimah. Nyinyo mujassimah tu awak dah. Tetap apa sih? Tetap basuh awak, tetap buat saya. Yang masuk awak untuk orang awak sini, ya. Nah, yang bahasa Indonesia untuk semua. Saya ulang lagi. Orang-orang mu'attilah supaya orang tidak menerima akidah berdasarkan sunnah ini, mereka melekatkan nama mujassimah kepada ahlus sunnah supaya orang ngeri dengarnya, supaya orang tidak mau mendengarnya, ya, sehingga dianggap mujassimah. Padahal yang mujassimah itu orang yang mengatakan Allah lahu wajhun kawujuhina, Allah punya wajah seperti wajah kita. Jelas? Jadi dia tajsim, sedangkan ahlus sunnah tidak. Kita mengimani Allah punya wajah sesuai dengan yang layak dengan kebesaran dan kesuciannya, sebab kita tidak diberitahu seperti apa wajahnya. Kan tidak ada keterangannya, punya hidung, punya mata, punya alis, kan tidak ada keterangan. Maka tak boleh kita bayang-bayangkan. Kalau bayang-bayang namanya ngigau tuh, mimpi, iya kan? Maka tidak bisa dibayangkan. Jangankan dibayang-bayangkan rupa Allah, rupa Nabi aja tidak boleh kita bayang-bayangkan, kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka cara kita ahlus sunnah melalui berita yang benar, dan berita yang benar itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih, alhamdulillah ketemu dalam Al-Quran, dalam hadis, dua-duanya mengisbat bahwa Allah memiliki wajah, tetapi bukan seperti wajah siapapun dan apapun dari makhluknya. Jadi kita antara orang yang berlebihan menerima dengan memvisualisasikan, dengan menggambarkan, dengan mentajsim Allah punya wajah seperti wajah makhluk, dengan orang yang mu'attilah dan mu'awwilah atau mufawwidah yang menolak makna yang asli itu. Seolah-olah Nabi belum menjelaskan ini, Allah belum menjelaskan maknanya, sehingga mereka menuduh bahwa as-salaf tak paham makna wajah sebagian. Kemudian mereka mengatakan sebagian bahwa as-salaf memahami makna yang lain. Lalu ketika kita minta mana buktinya, mana buktinya bahwa mereka menolak makna wajah itu? Oh, enggak, kami kira-kira aja. Memang asal ilmu kira-kira memang begitu. Oso-oso, rasa-rasanya. Kalau pakai rasa-rasa, kami pakai rasa-rasa pula. Rasa-rasanya sahabat tidak mungkin seperti itu. Sebab kalau ada, pasti ada buktinya. Ya kan? Bahwa sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau Allah punya wajah, tidak takut kita tasbih ya Rasulullah? Nabi akan jelaskan itu. Oh enggak, dia tidak ada makna roh, kita tafwid saja makna ke Allah. Juga tak ada dalil tentang itu. Atau jangan kalian yakini bahwa wajah itu adalah dengan makna wajah muka, pasalnya ini nanti berbahaya. Kalau itu apa? Kita takwilkan aja dengan makna ridha dan sebagainya. Baik kaum muslimin, kalau ditakwil dengan makna ridha misalnya, ya sih, ditakwil dengan makna ridha. Baik, ridha itu juga ridha itu juga sifat, sifat makhluk. Makhluk juga ada sifat ridha enggak? Makhluk ada sifat ridha. Ada kan sampai nomor curedo gimana? Iya kan? Berarti ada sifat ridha.
Kenapa? Kalau begitu nanti lari lagi. Kalau gitu tidak mungkin ridho juga. Sebab makhluk juga punya sifat ridho. Akhirnya tak satu pun nanti sifat yang diterima. Kalau gitu tidak usahlah kita anggap aja ini berita-berita kosong yang tak ada artinya. Berarti Allah menurunkan Al-Quran sudah sia-sia. Padahal ini berkaitan dengan apa yang harus diyakini tentang dirinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu senantiasa memakai as-sunnah dalam membangun kebersamaan umat ini, khususnya di bab yang paling berbahaya dan paling mulia pula itu bab aqidah. Nah, yakni sabitatun lillahi azza wa jalla, sabit bagi Allah azza wa jalla dengan Alkitab dan Sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kalian tidak berinfak kecuali mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Ar-Rahman ayat 27, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kemuliaan dan ketinggian. Wa minas sunnah, dan di dalam sunnah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yaitu qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakanlah dialah Allah yang maha kuasa untuk mendatangkan kepadamu azab dari atasmu. Jadi Allah maha kuasa menurunkan azab dari atas kita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, a'udzu biwajhik, aku mohon perlindungan dengan wajahmu. Nah, kalau seandainya dengan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, berarti sabit wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala au min tahti arjulikum, atau dari bawah datang azab itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Au yalbisakum syi'an, atau membuat kalian terpecah belah menjadi banyak kelompok. Ini kan juga musibah nih kaum muslimin. Kita terpecah belah menjadi beberapa golongan dan kelompok. Ini juga azab sebenarnya. Li'anna al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jadi berjamaah itu rahmat dan bercerai-berai itu azab. Maka kita semakin banyak kita bercerai-berai, semakin azab kita. Ya, masing-masing mengazab yang lain. Iya, masing-masing mengazab yang lain dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan makian, dengan sikap, persekusi dan sebagainya. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu ini juga azab dari Allah SWT. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza aisar, kalau ini lebih mudah. Ini lebih mudah. Apa sebab? Karena walaupun kalian berpecah belah, tapi kan ada dua petunjuk yang membuat kalian tak tersesat, ya kan? Jadi memang dua pusaka ini yang harus dipegang teguh, dan Nabi SAW sudah tetapkan atau sudah tunjukkan jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang, tinggal lagi kita mengikuti. Cuman kan ibaratnya orang dah jalannya juga jalannya sudah terlambat, tapi masih juga melengong-lengong kiri kanan. Nampak pula anak orang ngajinan pula ini di jalan tuh. Akhirnya singgah di situ, ada masuk ke gang, ada masuk situ tak pulang-pulang. Tidak pulang, nah, ini masalah. Akhirnya ributlah sesama kita, mana sepulan tadi? Nah, di mana sih sepulan? Allah musta'an. Tapi kata Nabi ini mudah. Yang seperti ini lebih mudah daripada turun azab dari atas, turun azab dari bawah, habislah kita. Habis kan?
Kalau habis, makanya ketika Nabi alaihissalam berdakwah ke Taif, karena Makkah sudah tidak bisa menerima dengan kondusif. Ternyata Taif lebih parah lagi penolakannya, dilempari Nabi dengan batu sampai berdarah tumitnya, ya kan? Subhanallah. Ketika itu datang malaikat Jibril dengan membawa malaikat gunung. Apa katanya? Banyak tawaran ditawarkan ke Nabi SAW untuk memberi azab pada orang Quraisy. Di antaranya adalah "Lau syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabin." Kalau kau mau, hai Muhammad, saya tautkan dua gunung besar Mekah ini. Kalau sudah ditautkan di atas mereka, maksudnya apa lagi? Hah? Quraisy tinggal sejarah. Quraisy tinggal sejarah. Bisa? Nah, kalau seperti ini azabnya habis. Nah, kalau sempat kita orang-orang di Indonesia ini menolak, misalnya menolak Islam, tiba-tiba datang azab dari atas, ya, hujan batu, naudzubillah, ya habis kita. Tapi alhamdulillah Nabi alaihissalam berlindung kepada Allah atau kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka thabata al-wajhu sifatan lillah, sabit wajah sebagai sifat Allah tabaraka wa ta'ala melalui Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, baru satu sudah masuk waktu. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan al-yadani. Kemudian dua
tangan. Juga qala al-muallifun, berkata para penulis, wahiyya sifatun zatiyatun khabariyah billahi azza wa jal, juga sifat zat Allah yang datang melalui berita yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala bil kitabi was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Qala ta'ala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, yunfiqu kaifa yasha, dia memberikan nafkah atau memberikan berinfak sebagaimana yang dikehendaki. Ini jawaban ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, berarti tidak bisa memberi apa-apa. Nah, lalu Allah jawab bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbentang memberi seperti yang dia kehendaki, tidak berhenti memberi. Al-Maidah ayat 64. Wa qawluhu ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Adam alaihissalam, salah satu keistimewaannya adalah Allah langsung menciptakannya dengan kedua tangannya. Kalau kita pakai kun, fayakun. Nah, lupa tadi. Kun, fayakun. Kalau Adam langsung Allah sendiri yang dengan kedua tangannya. Oh, terbayang, macam mana caranya? Jangan dibayangkan. Antum jadi tukang nanti tidak selesai rumah, karena mengerjakan rumah orang. Tak boleh dibayangkan, sudah kita sebutkan kemarin bahwa beriman secara lupa lagi, beriman secara totalitas kepada Allah dan Allah dan kalau sudah sebut Allah dan itu seluruh Rasulullah lah ya. Kan syahadat kita la ilaha illallah Muhammadur selalu latih ayu ceramahnya Allah dan Rasul, lupa juga ya Allah ya Rabbi. Dia takut salah dia. Dia takut salah dia. Takut salah, penakut tuh. Nah, apa tadi sebut? Lupa saya tadinya. Bukan. Beriman secara totalitas kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, Syarah nak lulus ujian tu tak, so ulang kaji dia mula semester. Gimana yang kedua kemarin? Menyucikan Allah dari segala sifat yang menyerupai makhluk. Bagus. Yang ketiga, bagaimana? Yang ketiga, jangan tak ada harapan untuk mengetahui bagaimananya, gitu ya. Bukan bagaimana. Nah, yaitu artinya memupus harapan untuk mencari tahu bagaimana sifat Allah itu. Tidak ada harapan. Pasalnya kalau nak tahu, ya ketemu lah. Antum tidak akan ketemu di dunia ini, ya tak? Berarti hanya kita punya satu-satunya khabar sadiq, berita yang benar, dan itu tak ada yang terjamin benarnya kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu wajib beriman pada Allah dan Rasulnya. Kalau antum tak beriman pada keduanya, Al-Quran Sunnah tak bermanfaat bagi antum. Kemudian Al-Quran itu berguna bagi yang mengikutinya, bukan bagi yang sambunglah.
Al-Quran bermanfaat bagi yang mengikutinya, bukan bagi yang mengetahuinya. Ulang lagi. Kalau hanya mengetahui, orang-orang kafir tahu. Tapi bermanfaat baginya? Enggak. Baru bermanfaat bila diikuti. Sebab Allah katakan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, bukan yang mengetahui. Mengetahui itu baru sampai memiliki alat. Ya, kita dah punya bahan tapi belum dikerjakan. Jadi hidayah itu datang dan bermanfaat bagi yang mengikuti. Bagi yang mengetahui belum. Sebab mengetahui itu antara beriman dengan tidak beriman masih sama. Masih sama. Misalnya tuan-tuan tahu, ya, sudah baca artikel 1000 halaman tentang bahaya merokok, ya, tapi tetap menghisap rokok. Sama dengan orang yang tak pernah baca artikel sama sekali. Jelas? Apa sebab? Hasilnya sama. Yang tak membaca dengan yang membaca, hanya mengetahui. Jelas ya? Antum tahu menikah itu mulia. Dan belajar kan banyak ilmu tentang menikah. Hadis hafal 1000 hadis, ya kan, ayat hafal ratusan ayat tentang fadilat menikah. Tapi tidak nikah juga, sama dengan orang yang tidak tahu. Bilang juga, Ustaz kan juga, ya, bilang aja gitu, Ustaz tahu bahwa poligami itu bagus, tapi Ustaz juga dengan yang tahu dengan tidak tahu sama gitu, bilang gitu. Balas saja saya masa ayat, antum rela sendiri kena. Iya kan tidak kita lakukan, apa yang mau dimarahin? Antum juga penakut sama antum? Iya, semua kita alhamdulillah. Iya. Jadi tidak ada yang sini penakut semua. Apa yang mau dimarahkan? Ya, kalau banyak membualnya tak jadi itu. Ini yang jadi itu diam-diam aja dia. Itu jadi itu. Tapi kalau dia banyak bercerita, tidak jadi itu dah. Belagu juga. Makanya kalau banyak belagu tidak jadi. Nah, baik kaum muslimin muslimat. Jelas tadi itu? Jadi berita yang benar baru bermanfaat bila antum ikuti. Kalau tidak antum ikuti, tidak bermanfaat. Apalagi antum berkelit dengannya. Antum lagi berkelit dengannya. Makanya kaum muslimin al-sunnah, masya Allah, ketika turun ayat tentang ini, alhamdulillah, kita yakini seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh menyerupakan Allah. Tapi benar mesti benar. Gimana cara mengetahuinya? Tidak mungkin mengetahui bagaimananya. Ya? Rasul saja tidak dibagi tahu, apalagi kita. Rasul saja tidak dibagi tahu. Kenapa tuh nak cari? Kemana tuh nak cari? Berarti mengetahui bagaimananya tidak butuh atau tidak diperlukan oleh kita. Apa sebab? Sebab Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak bisa kita mengetahui sesuatu pun tentang ilmu kecuali yang dikehendaki. Dan penglihatan kita, andainya Allah pun bukakan hijabnya pada kita, lihat saya katanya, antum tak bisa melihatnya secara sempurna. La tudrikuhul absar, tidak bisa diliputi oleh penglihatan kita. Jelas? Wa huwa yudrikul absar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Diulang kembali ya, beriman secara totalitas kepada Al-Quran dan Sunnah atau Nabi Allah dan Rasul SAW. Yang kedua, bagaimana? Hah?
mentanzih Allah, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Jadi ketika kita mengatakan Allah punya tangan, tak ada terbayang tangan apapun. Nah, tapi punya tangan. Jelas? Gitu aja kok tak paham. Mana yadun dalam bahasa Arab masa tak paham. Sejak SD lagi kita MDA lagi belajar. Yadun maknanya tangan. Iya, ainun maknanya mata. Qadam maknanya kaki. Rijlun sama. Iya kan itu? Iya kan itu sama. Tak boleh mata. Tiba-tiba nanti. Jadi ketika ayat Quran ini dibaca ke orang awam muslimin, mereka subhanallah, tangan Allah terbentang, memberi kapan dia kehendaki. Iya tak? Selalu memberi. Tak ada masalah. Cuma baru masalah ketika dibawa ke meja ilmu kalam yang terang, jadi orang awam tak pernah bantah wajah Allah. Orang awam juga tak pernah bantah Allah di atas. Allah di atas. Buktinya lazim dalam lisan-lisan kaum muslimin di seluruh belahan dunia, dalam seluruh bahasa, Allah di atas. Bahkan orang-orang yang mengingkari Allah di atas pun selalu nunjuk-nunjuk ke atas. Lupa nih ya. Oh iya ya, awak ngaji tadi tak boleh tunjuk ke atas, sebenarnya gigit sampai lokal. Salah tunjuk kan, terpaksa digigit sampai lokam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah yang katakan dia punya tangan tadi. Wa minas sunnah, dalam sunnah hadithu Abi Musa al-Ash'ari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, allazi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, innallaha yabsutu yadahu bil laili, Allah membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, supaya orang yang berbuat buruk di waktu malam bertaubat. Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari arah barat. Ya Syekh? Jadi terpontong tahu di tangan Allah Ta'ala. Nah, kan itu kan. Ini sama kadang-kadang orang nak mengukur Allah dengan hukum makhluk. Itu masalahnya. Sama sekarang orang kan berdalil bahwasanya Nabi SAW bisa hadir dalam keadaan kita terbangun di dalam kita. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, setiap orang salawat kepada saya, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku kepadaku. Baik. Berarti kalau demikian berarti dia kembali ruhnya. Berarti bisa kembali ke dunia. Ini pertama dalam bahasa ini tahakkum ala nas, yaitu mengada-ngada, memaksakan tafsiran. Nabi tidak pernah dia bilang balik lagi ke dunia. Jelas? Tidak pernah dia bilang balik lagi ke dunia. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dipahami dengan hukum dunia, berarti Nabi hidup mati. Sebab batang ruh hidup lagi, keluar ruh mati lagi. Padahal mati Nabi berapa kali? Sekali biijma'i kaum muslimin. Berarti penafsiran ini dipaksakan. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan tidak ditemukan tafsir ini kecuali dari orang sufi saja, dan itu tafsirun mungkar, tafsir yang mungkar, tafsir yang mungkar. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan Fathul Bari sudah menjelaskan, tidak pernah kalimat yaqadah itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, dan tidak ada dalam riwayat yang mu'tamad.
dijadikan pula yang mutamat. Memang beginilah kaum muslimin muslimat, riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kadang karena tidak sesuai dengan keinginan ditolak dengan alasan hadis ahad tak diterima masalah akidah. Tapi giliran hadis palsu, Masya Allah, jadi landasan akidah. Nah, ini kan banyak keanehan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul ahwa itu. Ahlus sunnah itu selalu satu, menta'zim Al-Quran dan sunnah. Kalau sudah Allah dan Rasul berfirman, hilang semua perkataan yang lain. Harus tunduk pada Al-Quran dan sunnah, tidak perlu berkelit-kelit lagi. Ahlus sunnah itu begitu. Yang kedua, mereka selalu memastikan keabsahan riwayat, walaupun itu kan ijtihad, sifat betul ijtihad, maka berijtihadlah untuk menentukan yang sahih dari yang tidak sahih. Kalau salah, ayo bawa sini di mana salahnya. Ahlus sunnah paling cepat menerima, Yang ketiga, bahwasanya kalau sudah pasti benarnya, pastikan pula pemahamannya benar. Di mana kita tahu pemahamannya benar? Nabi kan sudah ajarkan itu dulu, untuk meyakini, untuk mengamalkan. Nabi sudah jelaskan. Ketika Nabi suruh begini, ini yang dimaksud oleh Allah SWT. Jangan bilang Nabi belum jelaskan. Makanya kembali ke as-salaf as-salih dalam menafsirkan itu, karena tafsiran mereka langsung diterima dari Nabi SAW. Inilah yang tiga ini kalau ditegakkan, ia orang-orang yang ahlul ahwa ketakutan dia sampai ada yang mengatakan, nulis artikel, di zaman Nabi tak ada orang pernah menanyakan sahih hadisnya atau tidak. Tak mungkin ditanya ke Nabi sahih hadis Rasulullah, tak mungkin. Mereka langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin misalnya Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lalu tunjuk tangan misal Umar, Rasulullah sahih hadis din. Tidak mungkin. Karena mereka mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman itu tak ada yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ada kepentingan bikin amalan baru. Jangan mesti berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan hadis palsu itu ada? Ketika mulai banyak aliran-aliran dalam Islam yang bersifat sempalan dalam keyakinan dan peribadatan. Apa diperlukan? Tidak ada kayu jenjang di keping, sehingga bisa naik lagi ke rumah. Ya karena jenjangnya dari keping. Tak ada emas bungkal di asa. Tidak ada piti amak dijual. Allah musta'an. Umah dijual maksudnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang betul. Ini tidak mungkin orang nanya Rasulullah sahih apa tidak. Tidak mungkin. Karena mereka beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Tidak mungkin ditanyakan sahih atau tidak ke Nabi Alaihi Wasallam. Berarti orang meragukan saya gitu. Padahal tidak boleh meragukan Nabi sedikit pun. Tidak boleh meragukan Nabi sedikit pun. Tetapi kalau yang dimaksud kaedah, perintah memeriksa riwayat, bejibun banyak aja Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, bila datang orang fasik bawa berita, maka periksa. Kemudian firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Berarti harus diperiksa. Iya kan? Harus diperiksa. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikut keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Berarti diperiksa, harus berdasarkan ilmu. Kamu udah tengah semuanya. Baru dongo nih Ustaz. Bukan. Jadi ada sebenarnya. Kalau antum tidak paham riwayat, patutlah antum bilang tidak ada. Ya makanya tidak usahlah komentar kalau tidak berilmu. Karena seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah,
man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada fannya, banyak ajaibnya, banyak keanehannya. Awak aja yang sudah puas belajar masih juga banyak yang silap lagi. Apalagi yang sama sekali tidak punya latar belakang yang kuat dalam masalah itu. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ingat lagi yang tadi ya, bahwa mesti beriman secara totalitas pada Allah dan Rasul. Yang kedua, wajib mentanzih Allah dari menyerupai makhluknya, baik zatnya maupun sifatnya. Yang ketiga, tidak mungkin mencari tahu bagaimana sifat Allah itu, kaifiatnya. Kalau tidak tahu, ya kita hanya mengimani maknanya tanpa mengimani kaifiatnya. Kaifiatnya terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Ibaratnya jangan urus kerja yang bukan kerja kita. Ibarat tukang tidak pernah selesai rumahnya karena ngurus urusan rumah orang. Umawang sudah sodore umainya dah tidak pernah sudah. Jelas? Ini juga bermanfaat bagi kita. Kalau kita rakyat tidak usah ngurus urusan yang bukan urusan kita. Tapi kalau ada ilmu kita tentang itu, berikan masukan, berikan pendapat, berikan dengan cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya bersama antum ini tidak terasa waktu berlalu. Kalau kita lanjutkan kasihan saya, bukan antum. Ini kasihan. Gimana kita lanjutkan? Ini biasanya kalau mikirkan orang itu kita terpikir juga. Nah, gimana? Karena masih ada satu halaman lagi. Satu halaman itu perlu setengah jam lah. Besok aja deh, besok aja lah. Besok aja. Alhamdulillah ini jujur orangnya. Alhamdulillah. Dia dah tahu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, berarti pada hari ini kita mengambil belajar dua sifat Allah yang wajib diimani oleh kaum muslimin dan mukminin karena terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita temukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menolaknya kecuali ayat-ayat yang disalahpahami. Ayat-ayat yang pahami. Misalnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa dengannya. Kalau dia berwajah berarti serupa dengan makhluk. Berarti mari kita ajarkan biar tidak serupa. Biar tidak serupa. Ya. Laisa kamitslihi syai'un ini ayat luar biasa nih. Karena firman Allah bisa dipasang dalam setiap sifat. Nah, laisa tidak ada. Kamitslihi semisalnya. Nya di sini kepada siapa? Allah tabaraka taala. Syai'un ya selain Allah tabaraka taala. Taib, sekarang bicara tentang zat sama dengan bicara tentang sifat. Ini kita pasangkan sifat di sini. Ha hu hi tadi kan domir dia ke zat Allah tabaraka taala kembalinya. Sekarang masukkan sifatnya. Laisa kamitsli wajhihi wajhun. Tidak ada wajah yang semisal wajahnya. Pas kan? Ya kan? Jadi ketika kita mengimani Allah punya wajah, tidak serupa dengan wajah manapun. Jelas? Jelas kan? Jadi ayat dan hadis terpakai semuanya, tidak ada yang terbuang. Tapi kalau antum tolak nanti dengan takwil, dengan tafwid, banyak yang dikarantina atau diisolasi. Kalau isolasi tidak bisa berjalan terus. Banyak yang stres apa-apa gara-gara isolasi. Macam nama isolasi itu, dan saya menikmati isolasi. Kalau saya memang menikmati, pasalnya bisa tidak hadir di sini. Ya ketika isolasi bisa istirahat, alhamdulillah gitu. Iya lama makan dalam lu kan. Mohon maaf aja ya, bukan senang tak ngaji, cuman itulah masa saya istirahat. Kadang-kadang sekali 4 tahun tuh disuruh istirahat. Ini udah mulai tambah dekat nih, sekali 2 tahun lagi. Dari 2018, 2021 sana. Besok entah 2022 pula istirahat nah. Dan takutnya istirahat selamanya pula. Ya, bukan na'udzubillah. Semoga kalau cepat husnul khatimah hendaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Firasat. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi saya?
Hah? Laisa kamitslihi. Bagus antum. Laisa kamitsli syai'un. Ketika yadun tadi, laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang serupa dengan tangan Allah. Selesai. Terpakai ayat, terpakai hadis, terpakai logika yang sehat. Kata pakai logika. Kita Allah punya tangan? Iya. Tangan seperti apa? Laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mata, ainun. Laisa kamitsli ainihi ainun. Tidak ada mata yang serupa dengan mata Allah tabaraka wa taala. Nanti ketika bicara tentang al-qadam, laisa kamitsli qadamihi qadamun, tidak ada kaki atau tumit seperti tumit Allah tabaraka wa taala. Ya, tapi kita imani karena itu yang ada dalam Al-Qur'an yang jelas dan menjelaskan. Al-Qur'an bukan ilmu teka-teki silang, tidak. Al-Qur'an itu ilmu akidahnya mesti jelas. Nah, kemudian apa lagi? Ayo sebutkan. Basar, laisa kamitsli basari basarun. Tidak ada penglihatan seperti penglihatan Allah. Laisa kamitsli ilmihi ilmun. Tidak ada ilmu semisal ilmu Allah tabaraka wa taala. Laisa kamitsli amrihi amrun. Tidak ada perintah seperti perintah Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya. Dengan demikian ayat ini luar biasa. Cuman harus dipakainya dengan pemakaian yang benar. Dia bukan dipakai dengan cara yang tidak benar. Makanya katalognya, kalau ibaratnya produk Honda, jangan pakai katalog Mitsubishi. Nah, ini enggak. Ini perkataan Allah pakai rumusan orang Yunani, mana masuk dia? Pakai rumusan kaidah Yunani, maka tidak masuk. Akhirnya terjadi pertentangan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, bahkan dengan logika yang dianggap bertentangan. Akhirnya apa? Kalau bertentangan, wahyu mengalah jadinya. Terbalik. Harusnya akal yang harus mengalah, tapi tidak. Akal harusnya dominan. Akhirnya banyak ayat yang diisolasi, yang dikarantina, kadang-kadang sampai di ventilator, ya. Allah musta'an. Tapi dengan ayat tadi semuanya boleh terpakai sesuai pula dengan logika yang sehat. Baik, terima kasih dan mohon maaf sampai di sini. Ternyata jam tidak bergerak rupanya. Astagfirullah. Hah? Iya, itulah saat itu sengaja rupanya dari tadi seperempat terus. Anak kira masih jam 7:15. Saya mohon maaf ya. Ini tolong ya, dituntut ini pengurus ini. Anda tadi melihat itu, saya kira masih jam. Anda lihat seperempatnya aja. Oh, masih ada waktu. Ternyata sudah jam berapa? La haula wala quwata illa billah. Ya, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.